Halo, selamat malam. Sekarang kita sudah bersama Mas Niki Belova, Wakil Ketua Pelaksana dari event Wisten, salah satu event masterpiece dari eh, Kementerian Akspro BMFKUB. Eh, Gimana, Oke, Mas Niki, juga kabarnya? baik Mas, baik baik, sehat. Baik, semoga terus baik ke depannya dan juga Amin, baik untuk event-event berikutnya. Di sini amin. kita bakalan wawancara nih terkait dengan SWOT program kerja Wisten nih, Mas Niki. Mau langsung Terus aja ke pertanyaan apa gimana? boleh langsung ditanyakan aja Mas. Oke, siap-siap. Pertanyaan pertama terkait dengan strength-nya ya. Em, apa sih keunggulan utama dari Proker Wisten ini, Mas Niki? Oke, mungkin saya coba jawab ya untuk stray yang listennya ini. Mungkin kalau dari yang saya rasakan pertama, paling pertama itu eh, kami punya tupoksi dari Wisten yang jelas dan menurut saya itu tujuannya sangat bagus ya untuk diadakan dari acara Wistennya, baik dari webinar maupun lombanya sendiri. Dan kelebihan lainnya itu kami punya tim yang luar biasa keren dan sangat handal ya dalam bekerja menyiapkan eventnya. Jadi kayak persiapan itu sangat sangat apa ya namanya bisa diandalkan lah teman-temannya ini dalam persiapan. Mungkin itu aja Mas. Oke. Eh, Masih dalam lingkup strength-nya ya ini, Mas Niki. Em, Menurut Mas Niki nih, sumber daya yang mendukung untuk event Wisten ini kayak gimana sih harusnya? Oke, Mungkin kalau sumber sih. daya dukung itu Ya. sederhana sih, Mas. Menurut saya ini karena eventnya lumayan panjang, jadi kita harus kami itu harus punya paling tidak komitmen dan apa ya namanya kesetiaan lah untuk mengerjakan eventnya dengan baik dari awal itu hanya di rangkaian ini yang bagus, di rangkaian ini yang bagus, tapi dari awal sampai akhir, Mas. Oke, emang komitmen tuh penting banget ya buat nggak cuman Wisten aja tapi seluruh event penting banget adanya komitmen di setiap sumber daya yang ada ya, terutama Ya, buat panitiaan yang emang cukup banyak rangkaiannya, terus ribet juga untuk rangkaian-rangkaiannya itu penting banget. Terus kita kan udah ke strength, kita ke weakness-nya dulu ya. Terkait weakness nih. eh apa aja sih hambatan yang dialami Wisten selama seluruh rangkaian itu? oke, mungkin untuk hambatannya, terus terang untuk hambatan kami itu sangat mengalami kesulitan ya dalam rangkaian lombanya ini karena eh, jujur dari eh, baik dari staf pengurusnya Axpro sendiri itu kami baru pertama kali menguasai sebetulnya lomba yang baik dan benar itu harusnya seperti apa. Tapi puji Tuhan bisa dilancarkan acaranya dan ada dukungan juga dari kakak-kakak SC yang senantiasa menaungi sehingga kami tetap terarah gitu dalam menyiapkan lombanya tersebut dan akhirnya juga berjalan dengan baik. Ya mungkin weakness itu aja sih Mas. Oke. Em, Terkait dengan ini masih terkait dengan weakness ya. Kira-kira eh, dari ini kan dari kepanitiaannya itu kan masih naif ya terkait event-event lomba gitu. Eh Aspek mana sih di proker ini eh, yang kurang efektif, yang berdampak ke tadi itu, yang apa ya, yang bikin ternyata kepanitiaannya itu masih naif terkait event-event lomba gitu. Oh, jadi ini bagus banget Mas pertanyaannya. Jadi dari teknis lombanya itu sendiri kan sangat rumit ya Mas. Jadi dan kerumitan dan teknis dari prokernya ini, bagian lombanya ini itu perlu keterlibatan dari beberapa divisi secara bersamaan gitu, baik dari humas, acara, kestari, dan divisi-divisi terkait gitu. Nah, oleh sebab itu eh, kami kesulitan juga bagian koordinasinya karena ya komunikasi empat divisi secara langsung di saat yang bersamaan dan harus mensinkronkan semuanya itu kan cukup memakan waktu dan cukup kompleks juga ya untuk dilakukan apalagi
hanya BPH BPI aja yang menyambungkan gitu. Jadi eh, itu cukup berdampak lumayan dalam apa ya namanya menghambat kegiatan penyelenggaraannya ini sendiri. Mungkin kayak gitu Mas. Ya, terkait dengan Japan Niki, kebetulan aku juga dulu kan ada event yang serupa terkait lomba-lomba. Oh, Nah, kalau aku dulu itu ada yang namanya event organizer sama event manager. Nah, event hmm. organizer itu yang menghubungkan antara acara, humas, kestari gitu-gitu. Kalau event manager itu yang di luar acara, misalkan eh, terkait danusan, terkait sponsorship, itu gitu-gitu yang ngurus adalah apa untuk koordinasinya adalah event manager. Ada itu kalau aku dulu itu. Ya, Oh mungkin luar itu biasa. bisa jadi Bagus, bagus. ya Oke, bisa jadi pembagian. evaluasi. Terus kita lanjut ke opportunity ya. Oke. Em, Kira-kira peluang apa sih yang bisa dimanfaatin untuk event Wisten ke depannya gitu? Karena event Wisten ini kan sekarang apa ya terkait pemberdayaan perempuan gitu kan, dan sekarang lagi benar-benar banyak influencer-influencer yang lagi koar-koar gitu. Kira-kira eh, peluang apa aja yang bisa dimanfaatin oleh event Wisten ini? Oke, jadi untuk prokernya sendiri ya, menurut saya memang benar banget kata Mas Alam. Jadi ada banyak eh, topik ya yang bisa kami angkat, khususnya terkait dengan keperempuanan, kepemberdayaan perempuanan, pergerakan perempuan juga. Dan tentunya di masa sekarang itu banyak sekali peminatnya. Jadi untuk bagian webinarnya kita bisa, sangat bisa bahkan menggait beberapa orang-orang yang minat dengan topik-topik tersebut untuk diajak adakan sebagai sebuah webinar dan diskusi gitu. Sehingga penontonnya juga banyak. Terlebih lagi mahasiswa FK kan juga minatnya tinggi kan terkait hal-hal tersebut juga. Jadi kayak dari mahasiswa FK-nya sendiri juga lumayan suportif terhadap webinarnya. Dan untuk bagian lombanya ini memang cukup banyak peminatnya khususnya di bagian poster dan esai ilmiah juga ya. Jadi ternyata banyak antusiasme dari anak-anak SMA tentunya, khususnya anak SMA karena mereka masih gencar-gencarnya nyari lomba ya untuk nambah-nambah prestasi dan ya itu bisa kami manfaatkan sih sebenarnya untuk apa ya menekankan bagian lombanya tuh di bagian SMA-nya gitu. Mungkin gitu aja Mas opportunity-nya. Memang kita target pasarnya harus benar-benar ini ya, harus benar-benar tepat biar Ya, eventnya makin meriah gitu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu trade. Nah, untuk trade sendiri, em, apa sih resiko utama yang berpeluang untuk apa ya menjadi ancaman untuk keberhasilan broker Wisten ini menurut Niki? ini menurut saya jelas banget satu-satunya maksudnya hal yang paling bisa menjadi ancaman ya dalam sebuah broker pastinya adalah demotivasi ya Mas Alam ya. Jadi kayak bagaimana rasanya kalau misalnya acara yang panjang itu harus dilalui bersama-sama tapi ada yang ternyata udah hilang semangat, udah loyo gitu. Nah, itu tentunya sangat apa ya namanya menghambat juga ya menjadi peluang untuk merusak jalan. Belum lagi ada konflik-konflik di tengahnya yang mungkin merusak eh, koordinasi dan komunikasi dari antar divisinya atau maupun internal divisinya sendiri sehingga divisinya itu bisa nggak jalan sehingga dia berimpact secara langsung gitu ke penyelenggaraan acaranya banyak job desk yang nggak dikerjain banyak hal-hal yang bolong banyak hal-hal yang harusnya dipersiapkan tapi nggak siap di hari H nah itu sangat berpeluang untuk merusak acara mungkin kalau dari saya itu aja mas. Iya, bener banget sih. Demotivasi itu benar-benar apa ya ancaman paling besar buat eh, event apapun itu. Aku juga banyak ngerasain juga Maaf mas ini teman-teman suaranya itu. nggak kedengeran. Halo, tes. Oh ulangi ulangi. Maaf mas tadi ada mute. Oke udah aman aman mas. Halo, udah aman? Aman, aman, sudah aman. Halo, gimana udah aman? Kata-kata ya. Sudah jelas. Oh, udah jelas. Eh, nah, terkait yang Japan Niki barusan aku juga ngerasain demotivasi itu benar-benar ancaman paling serius buat semua event. Kira-kira dari Niki sendiri ada nggak langkah preventif biar teman-teman panitia itu nggak terjadi demotivasi di diri mereka gitu? Untuk dimotivasi ini sendiri, ya tentunya dari kembali lagi itu dari bagaimana
apa namanya pribadi pribadi tersebut itu menjaga semangatnya sendiri ya dalam jalannya proker. Cuman kalau hal yang bisa saya lakukan sebagai seorang BPI aja gitu, ya paling tidak kita sebagai BPI harus memberikan semangat kepada teman-teman dan memberikan aspirasi juga ke teman-teman baik BPH maupun stafnya sehingga mereka juga kalau misalnya demo gitu ya kita bisa mereka juga keangkat semangatnya sama BPI-nya. Jadi kayak sangkul teman-teman semua lah atau enggak tetap ceria menghibur, menggandeng semuanya supaya tetap semangat dalam prokernya. Mungkin dari aku gitu aja, Mas. Nggak kerasa ternyata udah lama dan itu tadi pertanyaanku yang terakhir aku juga setuju banget terkait apa yang dibilang Niki tadi. Emang dari BP itu emang harusnya kita selalu memotivasi seluruh panitia. Emang apa ya, BPI itu emang berat banget ya tanggung jawabnya, tapi eh, teman-teman itu juga ngeliat juga bagaimana BPI ini mereka apa ya, antusiasnya mereka sebagai BPI itu gimana. Dari situ kita bisa memotivasi mereka karena motivasi paling besar menurutku itu adalah teladan ya. Tuh. Oke, mungkin dari aku sekian, mungkin dari Niki ada closing statement mungkin. Uh, uh, Mungkin dari saya Halo. semangat untuk BPI di luar sana yang administrasinya aman dan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Oke. Ah, Oh, karena nggak wawancara kedengeran ya ini Mas tadi udah, ya? kenapa? Nggak kedengeran ya tadi ya closing statementnya ya? Kedengeran kok, kedengeran. Aman. Oke. Tunggu, tunggu. Nah, yang ini yang nggak kedengeran. Iya. Karena udah lama juga ya, ternyata 3 menit itu waktu yang sangat singkat untuk wawancara. Oke, aku di akhirnya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Niki karena udah bersedia untuk menjadi narasumber dari wawancara aku untuk penugasan LKMM ini. Terima kasih banyak Mas Niki. Semoga kedepannya bisa lebih maju, berkembang, dan juga semoga jadi SC-nya lancar nanti ya. Terima kasih banyak Mas Alam. Doa yang sama kembali juga kepada Mas Alam. Sukses selalu Amin. KMM-nya. Siap-siap. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih Niki. Selamat malam. Sip ya.